Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriatul Maghfiro dengan NIM 062, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi dari Bapak Purwojati selaku pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dua materi. Yang pertama berjudul latar belakang pendidikan Pancasila, yang kedua tujuan pendidikan Pancasila, dan yang ketiga landasan pendidikan Pancasila. Yang materi kedua ialah Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa. Baik, sekarang langsung saja saya mempresentasikan materi yang pertama, yaitu latar belakang pendidikan Pancasila, tujuan pendidikan Pancasila, dan yang ketiga landasan pendidikan Pancasila. Yang pertama, latar belakang pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila merupakan salah satu mata pelajaran pendukung pengembangan karakter manusia. Pendidikan Pancasila di tingkat perguruan tinggi sangat penting artinya, karena merupakan proses lanjutan pembentukan karakter bagi manusia di mana akan berlangsung sampai manusia itu menemui ajalnya. Dan alasan diperlukan pendidikan Pancasila adalah untuk membangun generasi bangsa yang cerdas dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan agar mahasiswa mampu berpartisipasi dalam upaya mencegah dan menghentikan berbagai tindak kekerasan dengan cara cerdas dan damai. Hal tersebut dikarenakan perubahan dan infiltrasi budaya asing yang bertubi-tubi mendatangi masyarakat Indonesia bukan hanya terjadi dalam masalah pengetahuan dan teknologi, melainkan juga berbagai aliran atau mainstream dalam berbagai kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila diselenggarakan agar masyarakat tidak tercabut dari akar budaya menjadi identitas bangsa dan sekaligus menjadi pembeda antara satu bangsa dan bangsa lainnya. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca artinya lima dan sila artinya dasar, asas atau prinsip. Jadi, Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas atau 5 prinsip. Kelima dasar atau asas atau prinsip tersebut telah menjadi rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, tujuan pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk menghasilkan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan sikap dan perilaku. Yang pertama, membentuk karakter bangsa seperti memiliki rasa tanggung jawab, menaati peraturan, undang-undang yang ada, dan mempunyai sikap adil dan berkemanusiaan. Yang kedua, mengimplementasikan nilai-nilai leluhur bangsa seperti mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain, menerima keputusan yang diambil dalam rapat atau pertemuan, kerja keras, rendah hati, dan mengutamakan persatuan. Yang ketiga, berkontribusi aktif dalam kehidupan berbangsa. Maksudnya ikut aktif di kegiatan relawan, cinta dan produk lokal, tidak pakai produk bajakan. Yang ketiga, landasan pendidikan Pancasila. Landasan pendidikan Pancasila ada 4. Yang pertama, landasan historis. Landasan historis pendidikan Pancasila yang pertama yaitu landasan historis Pancasila merupakan warisan para pendiri bangsa. Pancasila ialah fakta sejarah tentu dari proses berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan hasil bersejarah yang sangat berharga, sehingga kita harus bersepakat untuk mempertimbangkan dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia sampai dengan sekarang ini. Yang ketiga adalah landasan pendidikan Pancasila. Landasan pendidikan Pancasila itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, landasan historis. Pancasila merupakan warisan para pendiri bangsa. Pancasila ialah fakta sejarah, tentu dari proses berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan hasil sejarah yang sangat berharga, sehingga kita harus bersepakat untuk mempertimbangkan dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia sampai dengan sekarang ini. Perumusan Pancasila ini mengambil dari nilai-nilai pandangan hidup seluruh masyarakat. Setiap negara mempunyai ideologi dan pandangan hidup masing-masing.
sehingga terdapat adanya perbedaan yang kita ambil dari nilai-nilai hidup dan perkembangan pada suatu bangsa. Pancasila sendiri mempunyai nama yang telah Presiden Insinyur Soekarno beri dan menjadi penggagasnya. Nama Pancasila ini ada pada pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam persidangan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat dengan BPUPKI yang menjadi saran serta petunjuk. Yang kedua, landasan kultural. Landasan kultur ini perlu Anda ketahui, landasan kultur Pancasila mempunyai unsur-unsur sebagai adat istiadat, tulisan, bahasa, slogan, kesenian agama, kepercayaan, dan kebudayaan dalam negara Indonesia yang secara umum. Yang ketiga, landasan yuridis. Landasan yuridis adalah landasan berdasarkan aturan yang memulai perdagangan dan permusyawarahan. Dalam alinea atau paragraf keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai landasan yuridis konstitusional yang di dalamnya terdapat rumusan dan susunan sila Pancasila sebagai dasar negara yang benar dan sah. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Selanjutnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, yang terakhir, landasan filosofis. Landasan filosofis ini bersumber dari adanya pandangan-pandangan yang ada di dalam filsafat pendidikan, lalu menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, keyakinan mengenai sumber nilai, hakikat pengetahuan, serta mengenai kehidupan yang baik. Baik, materi yang kedua ialah Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa. Awal masa kehidupan peradaban manusia di Indonesia dibagi dalam dua zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu terdapat 4 macam, yaitu 1. Batu tua. Batu tua yaitu alat yang digunakan pada zaman batu tua sangat sederhana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka sangat bergantung pada alam. Oleh karena itu, tempat tinggal mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Tempat yang mereka pilih adalah daerah yang subur dan banyak menyediakan bahan makanan. Yang kedua, batu tengah. Pada masa batu tengah, alat yang digunakan masih sama dengan pada zaman batu tua. Yang digunakan masih belum dihaluskan, tidak diasah, dan berbentuk kasar. Yang ketiga, batu muda. Sedangkan pada masa batu muda ini, alat-alat diperbaiki seninya. Mereka lebih memperhatikan nilai seninya. Dan alat pada zaman batu muda ini adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Yang terakhir, yang keempat, batu besar. Pada zaman batu besar, bangunan-bangunan pada zaman itu mulai berkembang. Antara lain seperti menhir, dolmen, punden, batu, dan arca-arca. Sedangkan pada zaman logam ada 3 macam, yaitu tembaga, perunggu, dan besi. Yang pertama, pada zaman tembaga. Pada zaman ini adalah ketika manusia menggunakan tembaga sebagai bahan untuk membuat alat-alat kebutuhan hidupnya. Kedua, pada zaman perunggu adalah zaman di mana manusia membuat alat dengan menggunakan perunggu. Alat-alatnya adalah kapak corong, nekara, dan muku. Pada zaman besi adalah zaman di mana manusia membuat suatu alat dengan terlebih dahulu melebur besi dari bijinya, kemudian menuangkan ke dalam cetakan alat-alat yang dibuat, antara lain mata kapak, mata tombak. Zaman logam merupakan di mana manusia sudah memiliki dasar atau akal yang lebih maju dari zaman batu. Karena pada zaman logam manusia lebih mengenali suatu bahan mentah menjadi barang jadi. Inti dari nilai kehidupan masyarakat Indonesia pada masa ini sudah mencerminkan adanya hakikat nilai Pancasila yang meliputi yang pertama nilai religi, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga nilai persatuan, yang keempat nilai demokrasi atau Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan nilai religi. Pada masa religi ini manusia awal nampak pada masa peradaban zaman batu muda. Pada masa itu manusia mulai mengenal adanya
pemujaan yang disebut sebagai animisme dan dinamisme sebagai wujud religius behavior. Aktivitas religi juga meliputi yang pertama, ritual mendatangkan hujan, yang kedua, upacara penguburan jenazah, yang ketiga, pemujaan roh leluhur dan lainnya. Yang ketiga, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan ini nampak pada perilaku penghargaan terhadap anggota masyarakat yang meninggal melalui ritual upacara mulai penguburan sampai pemujaan. Yang nilai persatuan, pada nilai persatuan ini nampak dalam pola pemenuhan kebutuhan hidup masing-masing. Nah, di sini ada yang satu, kaum pria mencari makan. Yang kedua, kaum wanita menetap di gua dan membuat alat rumah tangga serta menjaga anak-anaknya. Nilai demokratis atau musyawarah. Dalam nilai demokratis ini, manusia mulai kehidupan organisasi nampak terbentuknya desa dan kehidupan bercocok tanam. Sistem yang dilakukan pada masa ini adalah sistem barter untuk memenuhi kebutuhan masing-masing desa. Yang dimaksud dalam sistem barter adalah di mana sistem pertukaran barang dagang. Nah, saat perkembangan kehidupan desa, perkampungan mulailah pembentukan pemimpin yang memiliki kelebihan di antara anggota masyarakatnya. Tujuannya adalah seorang pemimpin adalah sebagai tatanan masyarakat sederhana yang berfungsi untuk memimpin di bidang sosial, politik, dan keagamaan. Nilai keadilan. Nilai ini sangat penting dalam kehidupan desa, membawa konsekuensi pada pola kehidupan untuk saling melengkapi disebut sebagai gotong royong. Pada nilai keadilan ini secara tidak langsung membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat, di mana kita berhasil membebaskan ego diri untuk saling melengkapi dan memenuhi kebutuhan hidup suatu masyarakat. Pada masa kerajaan tradisional awal, perjalanan sejarah Indonesia mulai berkembang ketika ada pengaruh asing yang masuk ke Indonesia. Negara asing yang memasuki negara Indonesia adalah Cina. Maksudnya Cina karena ke Indonesia dipengaruhi oleh posisi strategis Indonesia yang berada di jalur perdagangan zaman kuno, yaitu India dan Cina. Para ahli sejarah mempercayai bahwa hubungan dagang Nusantara dengan India lebih awal berkembang daripada Cina. Buktinya ialah yang satu, sumber kitab Ramayana, yang kedua, penyusuran pulau-pulau di Indonesia dan singgah di sana, yang ketiga, adanya tukar menukar barang atau barter antara keduanya. Pada masa kerajaan nasional, pada masa kerajaan Nusantara mulai dari kerajaan yang besar seperti Sriwijaya dan Majapahit menjadi bukti bahwa perjalanan bangsa Indonesia memiliki kedudukan yang penting. Pada masa Majapahit abad ke-14, makna Pancasila dikenal sebagai 5 elemen dasar pengembangan karakter, yaitu yang pertama, tidak boleh melakukan kekerasan, yang kedua, tidak boleh mencuri, yang ketiga, tidak boleh berjiwa dengki, yang keempat, tidak boleh berbohong, dan yang kelima, tidak boleh mabuk dan minuman keras. Masa pergerakan nasional Indonesia diawali dengan kebijakan politik etis yang dicetus oleh Konrad Theodore van Deventer dalam sebuah artikel dalam majalah The Gids dengan judul N.R.S.Word atau hutang kehormatan. Menurutnya, utang budi itu harus dibayar dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui 3 program: politik etis, politik balas budi, yaitu irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Bentuk-bentuk penyelenggaraan pendidikan pada masa kolonial yaitu yang pertama, pendidikan kolonial lembaga. Pendidikan diatur dan dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda dan menjadi praktek diskriminasi rasial dan kelas bagi anak Eropa masuk sekolah ELS (Europe Lecture School), sedangkan anak bumi putra berdasarkan kelas sosial seperti bagi anak pribumi digolongkan bawah, didirikan sekolah rakyat tempuh selama 3 tahun menggunakan bahasa daerah. Lulusnya dengan dapat melanjutkan ke Fairfield School. Bagi anak pribumi golongan menengah didirikan HIS ditempuh selama 7 tahun dengan bahasa Belanda sebagai pengantarnya. Khusus anak bumi putra kalangan atas setelah HIS, mereka dapat melanjutkan ke HBS dengan bahasa Belanda sebagai pengantarnya. Yang kedua, perguruan kebangsaan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan pada bangsa kolonial yaitu
perguruan kebangsaan. Perguruan kebangsaan ini membawa kesan positif dalam masyarakat kala itu. Intelektual mudah mendirikan perguruan kebangsaan untuk membentuk kepribadian dan mental bangsa melalui semangat nasionalisme. Sekolah ini tidak mengenal diskriminasi seperti perguruan mahasiswa yang didirikan oleh R.M. Suwardi Surya Diningrat, Ki Hajar atau disebut dengan Ki Hajar Dewantara. Tujuannya menanamkan rasa cinta tanah air. Perguruan Kayu Taman atau IAIN yang didirikan oleh Muhammad Syafi'i tujuan menjadi tenaga kerja yang terampil dan pembentukan watak positif. Baik, yang ketiga ialah pendidikan perguruan Islam. Pendidikan perguruan Islam merupakan salah satu dari 3 bentuk penyelenggaraan pendidikan pada masa kolonialisme Belanda. Masa kolonialisme Belanda ialah yang pertama itu Muhammadiyah sebagai perguruan Islam modern pertama yang didirikan di Yogyakarta pada 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tujuannya untuk memperluas pendidikan agama Islam. Kedua, Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama yang dikenal NU dikelola oleh NU sejak 1899 dalam bentuk pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Tujuannya melaksanakan ajaran Al-Quran dan hadis menurut mazhab Syafi'i. Perkembangan yang didasarkan atas politik kesejahteraan rakyat serta politik asosiasi menimbulkan golongan intelektual yang penuh dengan kesadaran nasional sebagai manifestasi nasionalisme mengandung cita-cita atau keinginan sebagai pendorong perjuangan suatu bangsa dapat berupa 1. Perjuangan mewujudkan persatuan nasional, yang kedua perjuangan menuju kebebasan nasional, yang ketiga perjuangan menuju mewujudkan keaslian, dan keempat yang terakhir perjuangan untuk memperoleh kehormatan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang nilai regi yang sudah dikirimkan oleh yang sudah materinya dikirimkan oleh Bapak Purwo Jati. Yang pertama, nilai religi. Agama menjadi salah satu bagian perekat dari wujud perjuangan bangsa Indonesia untuk dapat mewujudkan kemerdekaannya melalui penanaman konsep jihad dan tegas manusia sebagai umat beragama untuk terus belajar. Yang kedua, nilai manusia, keanekaragaman ritual keagamaan, interaksi sosial, nilai luhur dalam tradisi budaya tergabung dalam satu kesatuan pemerintahan berdaulat, yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Mangrawah yang mengandung pengertian walaupun berbeda tetapi satu jua. Baik, yang ketiga, nilai persatuan. Kesadaran akan pentingnya rasa persatuan bangsa Indonesia mulai didasari oleh tokoh pergerakan hingga mulai adalah kesadaran membangun wadah organisasi yang berskala nasional seperti PNI dan PPKI. Yang keempat ialah nilai demokratis atau musyawarah. Kongres Rakyat Indonesia pada bulan Desember di tahun 1939 menetapkan untuk memilih bendera Persatuan Indonesia merah putih, lagu Indonesia Raya, bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Hasil Kongres Rakyat ini menjadi dasar rasa solidaritas, keseriusan, dan kesepakatan yang terbentuk melalui gerakan fusi yang didasari pada nilai musyawarah dan mufakat. Yang kelima ialah nilai keadilan. Nilai keadilan perekat perataan informasi perkembangan nasionalisme di Indonesia yang tidak lagi berpusat di Jawa. Hal ini mendorong lahirnya suatu peringatan bersama yang disebut dari Nusantara Intersulair Dek di Surabaya 11 Juli 1925 untuk mencanangkan jiwa kesatuan yang merata di seluruh perwakilan suku-suku di Indonesia. Baik, perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Yang pertama, kolonisasi Portugis dan Spanyol. Yang kedua, pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Kolonial Portugis dan Spanyol
Posisi Portugis yang telah mampu menguasai Selat Malaka tahun 1511 menjadikan Malaka sebagai pintu gerbang rempah-rempah Asia. Pentingnya peran rempah-rempah bagi bangsa Eropa mendorong Portugis akhirnya melakukan kerjasama dengan beberapa penguasa lokal Indonesia. Kedatangan Spanyol tahun 1521 di Maluku menjadikan preseden buruk bagi koloni Portugis. Politik monopoli rempah-rempah di Maluku tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Keberhasilan Portugis mengalahkan Spanyol tahun 1585 mengakibatkan kebutuhan rempah-rempah di Eropa terganggu dan membawa dampak kepada pedagang-pedagang Eropa lainnya seperti Belanda untuk mencari dan berlayar ke Indonesia. Pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Kedatangan Belanda pada tahun 1596 di Indonesia menjadi titik awal untuk kolonialisme imperialisme di Indonesia, terkhusus untuk menguasai rempah-rempah. Belanda membentuk VOC pada tahun 1602 sebagai sebuah kongsi dagang dengan tujuan agar menerapkan dunia perdagangan internasional dengan sistem terbuka. Sebagai sebuah kongsi dagang, VOC memiliki kewenangan penuh untuk memiliki satuan militer, mencetak uang sendiri, mengadakan perjanjian dengan penguasa lokal, monopoli dagang, dan mencetak uang sendiri. Dampak negatifnya yaitu Indonesia mengalami beberapa penjajahan yang menerapkan praktek monopoli, kolonialisme, dan imperialisme untuk kepentingan bangsa asing. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan kolonisasi bangsa Portugis. Posisi bangsa Portugis yang menguasai Selat Malaka tahun 1511 menjadi Malaka sebagai pintu gerbang pusat rempah-rempah Asia. Kondisi mendorong bahwa Portugis mulai mengembangkan ekspansinya ke wilayah Maluku sebagai pusat perkebunan rempah-rempah, terutama lada, pala, dan cengkeh. Ada juga kolonisasi bangsa Spanyol. Kedatangan bangsa Spanyol tahun 1521 di Maluku menjadi presiden buruk bagi koloni Portugis karena hal tersebut membuat monopoli rempah-rempah yang dilaksanakan di Maluku tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh Portugis. Spanyol berdagang dengan masyarakat Maluku sejak 1521 sampai 1534 melalui perjanjian Saragossa. Akhirnya Spanyol melanjutkan kolonisasinya ke Filipina. Keberhasilan Portugis dalam mengalahkan Spanyol pada tahun 1585 ini mengakibatkan kebutuhan rempah-rempah di Eropa terganggu, dan hal itu membawa dampak kepada pedagang bangsa Eropa yang lainnya. Nah, yang ada selanjutnya juga kolonial Hindia Belanda. Kedatangan Belanda tahun 1596 di Indonesia menjadi titik awal kolonialisme imperialisnya di Indonesia. Belanda membentuk VOC tahun 1602 sebagai sebuah kongsi dagang Belanda di Indonesia dengan kewenangan penuh untuk memiliki satuan militer, 2 mencetak uang sendiri yang sudah saya paparkan tadi, yang ketiga mengadakan perjanjian dengan penguasa lokal, yang keempat monopoli perdagangan, yang kelima mencetak uang sendiri. Selama periode tahun 1900 sampai 1925 banyak kemajuan, serta selama periode tahun ini bangunan-bangunan besar dijalankan. Kesemuanya merupakan keharusan dalam kemajuan yang tidak dapat dielakkan lagi.
Di antaranya program desentralisasi, perubahan pemerintah, perbaikan kesehatan rakyat, emigrasi, perbaikan pertanian dan peternakan, pembangunan irigasi, serta lalu lintas. Tanggal 9 Maret 1942, Panglima Tentara Belanda di India, Letnan Jenderal Ter Porten didampingi Gubernur Jenderal Karda Starkenborg Staukower mendatangani penyerahan tidak bersyarat yang disebut kapitulasi di Kalijati, Subang kepada Panglima Bala Tentara Jepang ke-16 yaitu Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Sejak itu selama 3,5 tahun Indonesia berada di bawah penduduk tentara Jepang atau yang disebut Bala Tentara Nippon. Jepang segera mengeluarkan pengaturan-pengaturan merugikan bangsa Indonesia, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 3 berisi ketentuan yang melarang segala macam pembicaraan, pergerakan, dan ajuran atau propaganda perihal peraturan dan susunan negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 4 yang berisi larangan pengibaran sang bendera merah putih dan penyanyian lagu Indonesia Raya. Nah, di sini ada perjuangan dan nilainya. Keberadaan Indonesia yang strategis ternyata mengalami beberapa kali penjajahan bangsa Eropa atau Barat. Yang sempat menguasai wilayah administrasi Indonesia adalah Belanda, Prancis, dan Inggris. Kondisi ini menimbulkan adanya beberapa pergolakan dan pemberontakan yang masih bersifat kedaerahan di hampir sebagian besar wilayah Indonesia. Nilai kejuangan ini menjadi cita-cita perjuangan bangsa Indonesia yang sudah lama mengalami penindasan dan kesengsaraan akibat praktek kolonialisme imperialisme bangsa asing. Nilai-nilai kejuangan tersebut antara lain ada juga nilai religi, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, dan nilai keadilan. Nilai religi ini keberagaman agama yang dianut masyarakat Indonesia semakin banyak. Hal ini karena pertambahan pengaruh agama baru dari bangsa asing. Baik, kesimpulannya dari materi Bapak Purbojati, beliau membaca, maka saya berpendapat bahwa negara Indonesia sebagai penghasil rempah-rempah yang terluas, terbanyak, dan terbaik di seluruh dunia justru membuat rakyat Indonesia menjadi terjajah dan mengalami penderitaan lahir batin yang mendalam. Menghadapi kondisi tersebut, banyak tokoh perjuangan melakukan perlawanan di berbagai daerah dan juga banyak menimbulkan berbagai nilai kejuangan masyarakat. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.